Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Sofian dari SMK Bisnis dan Teknologi, ingin menjelaskan praktek DLC dengan 3 tema. Tema pertama yaitu riset TP, tema kedua adalah riset ECM, tema ketiga adalah setting output 2D atau setting model. Saya akan menjelaskan tema yang ke-1, yaitu adalah riset TP. Riset TP tujuannya adalah mengembalikan, menormalkan kondisi sistem elektronik PJMI seperti semula karena adanya kerusakan atau penggantian part atau komponen seperti O2 sensor, terus throttle body, intake manifold, terus idle air screw, terus penggantian pompa bahan bakar dan saringan bahan bakar, dan komponen sensor-sensor elektronik PJMI. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang prosedur riset TP. Yang pertama, contact off, lalu saya pasangkan DLC short connector ke DLC connector. Selanjutnya 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur riset TP. Pastikan ECM tidak menyimpan data kerusakan. Kalau ECM menyimpan data kerusakan, maka riset TP tidak bisa dilakukan. Yang pertama, prosedurnya adalah contact off, lalu pasangkan DLC short connector ke DLC connector, lalu lepaskan konektor sensor EOT, lalu pasangkan jumper line ke konektor EOT, lalu kunci kontak on, lalu lampu mil akan berkedip, lalu saya lepaskan jumper line. Nah, lampu mil akan berkedip dengan cepat dan tak terhingga, artinya tidak terhitung. Artinya adalah kode riset TP berhasil. Selanjutnya kunci kontak off, lalu pasangkan kembali konektor EOT, lalu lepaskan DLC short konektor, lalu pasangkan tutup DLC konektor. Selesai. Riset TP sudah selesai. Terima kasih. Tema 3, saya akan melakukan riset ECM. Riset ECM adalah tujuannya untuk menghapus kode kegagalan atau kerusakan yang terdapat pada ECM. Jadi ECM itu menyimpan kode kegagalan atau kerusakan pada sistem elektronik PJMI. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah lampu mil. Ini adalah lampu mil. Lampu mil ini ada 2 kedipan, yaitu kedipan pendek dan kedipan panjang. Kedipan pendek itu 1 kali kedipan pendek dihitungnya 1 dan durasinya 0,3 detik. Kalau kedipan panjang itu jumlahnya, 1 kedipan panjang itu jumlahnya adalah 10 dan berkedip selama 1,3 detik. Oke, terus selanjutnya itu adalah kode kerusakan. Jadi lampu mil ini nanti akan berkedip dan menunjukkan kode kegagalan atau kerusakan. Nah, kodenya itu ada 9 kode kerusakan. Yang pertama, kode 1 yaitu kerusakan pada manifold air pressure, terletaknya di throttle body di sini. Nah, terus kode 7 kerusakannya pada sensor EOT. Terus kode 8 kerusakannya pada TP, throttle position. Terus kode 9 itu kerusakannya IAT, sensor IAT, intake air temperatur. Selanjutnya kode 12 itu kerusakannya pada injektor. Ini injektor kode 12.
Terus 21, kode 21 kerusakannya pada oksigen sensor. Ini di sini oksigen sensor dekat di kepala silinder. Terus 29, kode 29 itu kerusakannya intake air control valve atau IACV. Terus 33 itu kode kerusakan untuk engine control module. 54, kode 54 itu kerusakan pada bank angel sensor. Selanjutnya saya akan mencoba membuat kerusakan, perbaikan, dan melakukan prosedur mereset ECM. Yang pertama saya akan membuat kerusakan itu pada injektor. Saya cabut konektor injektor. Yang lalu saya cabut konektor sensor TP. Lalu saya kunci kontak saya on-kan. Lampu mil masih menyala, artinya DLC masih terpasang. Kunci kontaknya kita off-kan dulu, lalu kita lepaskan DLC-nya. Lalu saya on-kan kembali. Lalu lampu mil akan berkedip. Ini kedipan panjang 10 tambah 1 2 12 injektor. Lalu kedipan 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kode kerusakan pada throttle position sensor. Oke, kunci kontak off. Lalu saya perbaiki atau melakukan perbaikan dengan cara dipasang kembali konektor sensor injektor. Saya pasang kembali konektor sensor TP. Sudah saya melakukan perbaikan, selanjutnya saya akan melakukan reset ECM dengan cara pasang DLC short connector dengan DLC connector. Terus kunci kontak masih off, lalu saya on-kan. Nanti lampu mil akan berkedip dengan cepat, lalu saya akan tarik atau saya lepaskan DLC short connector, lalu saya pasang kembali selama 5 detik, dan lampu mil akan berkedip dengan cepat tak terhingga, artinya tidak terhitung. Ini menandakan kode keberhasilan saya melakukan reset ECM. Lalu selanjutnya kunci kontak off, lalu DLC short konektornya saya akan lepas kembali dan saya tutup kembali, tutup DLC-nya. Selesai. Saya sudah selesai melakukan reset ECM. Terima kasih. Selanjutnya tema yang ketiga adalah setting altitude atau setting mode. Tujuannya adalah menyeting kendaraan pada ketinggian tertentu. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyeting altitude atau setting mode. Yang pertama adalah pastikan ECM tidak menyimpan data kerusakan. Yang kedua, menyeting mode atau altitude itu mesinnya dalam keadaan mati. Dan yang ketiga adalah mode 1, yaitu 0 meter sampai kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2 dari 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode 3 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Mode 4 dari 3500 sampai lebih tinggi dari di atas permukaan laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur setting altitude atau setting mode. Mode 1, caranya kunci kontak off, lalu pasangkan DLC short connector ke SCS connector, lalu tarik handle gas secara penuh, kunci kontak on, lalu lampu mil berkedip, lalu lepaskan handle gas, lalu tarik handle gas. Ulang guys.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur setting LPG atau setting mode. Yang pertama, kunci kontak off, lalu pasangkan DLC short connector ke DLC connector. Lalu handle gas tarik secara penuh. Terus kunci kontak on, lampu mil akan berkedip. Lalu saya akan lepaskan handle gas sekali. Artinya ini setting mode 1. Lampu mil akan berkedip 1 kali, lalu mati, lalu berkedip 1 kali, lalu mati. Artinya setting mode 1 berhasil. Kunci kontak off. Selanjutnya saya akan menyeting mode 4 dengan cara kunci kontak off, DLC sudah terpasang, handle gas saya tarik secara penuh, kunci kontak on, lampu mil akan mati, lalu saya lepaskan handle gas, saya mainkan sebanyak 4 kali hentakan. 1, 2, 3. Sekarang saya akan menyeting mode 4, yaitu dengan kunci kontak off, terus DLC shortnya dipasangkan dengan konektornya, lalu tarik handle gas secara penuh, lalu kunci kontak on, lalu lampu mil akan berkedip. Akan saya lepaskan handle gas dan saya hentakan sebanyak 4 kali. Lampu mil akan mati dan akan berkedip sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu mati, lalu berkedip lagi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Artinya setting mode 4 berhasil. Sudah selesai setting mode 4, kunci kontak off, lalu lepaskan DLC short connector. Setting mode 4 selesai. Terima kasih. Saya sudah selesai melakukan praktek dengan 3 tema. Yang pertama CTP, yang kedua itu reset ECM, tema yang ketiga adalah setting LPG atau setting mode. Semoga video saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.